Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bhakshat. Bhakshat adalah film thriller kriminal berbahasa Hindi India arahan sutradara Pulkit. Film Bhakshat rilis pada Februari 2024, mengisahkan tentang perjalanan jurnalis bernama Vaishali yang mengusut kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di rumah penampungan. Walau karir dan nyawanya terancam, Vaishali tetap bertekad akan menegakkan keadilan untuk anak-anak penghuni rumah penampungan yang jadi korban. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk tongkrongin terus channel ini. Seorang laki-laki bernama Papu, menyiksa seorang gadis muda yatim piatu dengan menggunakan bubuk cabai, karena gadis itu menolak dilecehkan hingga gadis itu meringis kesakitan. Teman lelaki itu yang bernama Sonu segera menghubungi dokter. Dokter meminta mereka mengompres luka di area intim gadis itu dengan es. Sonu juga menghubungi bosnya yang bernama Bansi Sahu karena wanita itu terus saja berteriak. Bansi malah menyuruh mereka membunuh gadis itu. Mereka lalu membawanya ke suatu tempat untuk dikremasi. Petugas kremasi bertanya siapakah nama gadis itu, apa penyebab kematiannya dan dari kasta apa. Mendengar pertanyaan itu Sonu malah mengancam petugas kremasi untuk merahasiakan hal ini karena gadis itu adalah propertinya Bansi Sahu. Beberapa bulan kemudian di kota Patna, seorang laki-laki bernama Gupta menghubungi ponsel Vaishali, yaitu seorang reporter yang memiliki studio kecil yang bernama Koshish News Patna. Gupta meminta agar segera bertemu dengan Vaishali. Gupta menyerahkan berkas laporan audit sosial tahun 2017 sampai 2018 kepada Vaishali. Di sana berisi data tentang para gadis yang disiksa di Panti Asuhan Putri Munawarpur. Vaishali mengembalikan dokumen itu kepada Gupta lalu berkata, "Aku adalah reporter bukanlah seorang polisi." Apalagi Gupta meminta uang Rp50.000 kepada Vaishali untuk informasi ini. Jelas saja hal ini membuat Vaishali merasa kesal. Gupta meyakinkan Vaishali bahwa informasi ini valid bahkan dia rela dibayar setelah kasus ini diusut. Gupta berkata bahwa pemerintah dan polisi tidak ada yang bertindak setelah laporan ini diketahui sejak 2 bulan yang lalu. Mendengar hal itu Vaishali pun kembali mengambil dokumennya. Vaishali membaca isi dokumen itu yang berisi informasi bahwa Panti Asuhan Putri Munawarpur telah terjadi tindak kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak. Bhaskar yang merupakan atasan Vaishali mengingatkan Vaishali untuk berhati-hati atas informasi yang diberikan oleh Gupta karena sebelumnya Gupta menjual informasi palsu kepada Vaishali hanya demi mendapatkan uang. Arvin yang merupakan suami Vaishali bertanya kenapa Vaishali tidak menerima tawaran bekerja di kantor berita yang lebih besar. Vaishali berkata alasannya bahwa dia tidak ingin menjadi penjilat hanya demi membuat berita besar. Vaishali dan Bhaskar mendatangi Panti Asuhan Putri Munawarpur untuk melihat keadaan di sana. Vaishali memotret panti asuhan itu namun ditegur oleh Sonu. Sonu menyuruh Vaishali dan Bhaskar untuk pergi dari sana. Vaishali mengunjungi rumah saudara iparnya yang bernama Suresh Singh yang juga tinggal di Munawarpur. Suresh menertawakan video di channel TV Vaishali yang tidak menarik. Saudara ipar Vaishali menyindir Vaishali yang belum juga memiliki anak setelah 6 tahun pernikahannya. Vaishali berkata bahwa dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Vaishali dan Bhaskar mendatangi Komite Kesejahteraan Anak yang bernama Mithiles. Vaishali bertanya kenapa belum ada tindakan setelah 2 bulan laporan tentang kasus eksploitasi di Panti Asuhan Putri Munawarpur keluar. Mithiles menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia sendiri belum mendapatkan informasi itu. Arvin mendapat teror dari Panti Asuhan Munawarpur. Sesampainya di rumah Arvin marah dan mencegah Vaishali menaikkan berita mengenai Panti Asuhan Munawarpur. Arvin memarahi Vaishali karena Bansi Sahu yang merupakan orang penting di Panti Asuhan Munawarpur adalah pria yang berbahaya. Arvin berkata dia takut tidak akan bisa membela Vaishali dari kekejaman Bansi Sahu. Arvin juga mengambil kunci mobil Vaishali agar Vaishali tidak kemana-mana.
Gupta berkata kepada Faisali dan Bhaskar bahwa Bansi Sahu adalah pemilik panti asuhan Munawarpur dan mengelola 3 koran. Kebanyakan iklan pemerintah diterbitkan di koran miliknya, dia juga terikat dengan banyak LSM serta memiliki hubungan baik dengan Perdana Menteri. Faisali kembali membaca dokumen dari Gupta, di sana diceritakan tentang kondisi anak-anak yang sering mendapat siksaan dan tidak pernah mendapat bantuan sosial, bahkan beberapa dari mereka tiba-tiba saja menghilang. Hal ini membuat Faisali menangis seolah merasakan penderitaan mereka. Faisali menyiarkan berita mengenai kasus eksploitasi di Panti Asuhan Putri Munawarpur. Faisali dan Bhaskar menemui Bansi Sahu. Bansi Sahu bertanya kenapa Faisali menyiarkan berita itu tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya, namun di saat itu Bansi Sahu juga menyindir Faisali karena dirinya yakin, dengan kantor berita kecil yang dimiliki Faisali hanya ada sedikit orang yang akan menonton siaran berita tersebut. Faisali yang terus saja mendapat tekanan dari Bansi Sahu akhirnya pun pergi dari sana. Faisali pulang ke rumahnya saat sudah malam. Sesampainya di rumah, Arvin memarahi Faisali karena terlalu sibuk di luar tanpa memperhatikan keluarganya. Bahkan dirinya harus menunggu Faisali 2 jam tanpa makan apa-apa. Faisali menjelaskan tentang para gadis muda yang dilecehkan di Panti Asuhan Munawarpur, namun Arvin tidak ingin tahu karena mereka bukanlah anaknya. Hal ini membuat Faisali menjadi marah dan menganggap Arvin sebagai orang yang berjiwa lemah. Bahkan mengungkit perkataan keluarga Arvin yang menginginkan Faisali segera hamil, Faisali juga berkata jika memang Arvin ingin segera punya anak maka menikahlah dengan wanita lain. Mendengar perkataan Faisali membuat Arvin terdiam. Faisali dan Bhaskar mencari para gadis yang pernah tinggal di Panti Asuhan Munawarpur di beberapa panti asuhan, namun tidak ada satu orang pun yang pernah datang dari Panti Asuhan Munawarpur. Hingga di suatu hari saat melakukan pencarian di Panti Asuhan Madubani, mereka menemukan seorang gadis juru masak di sana yang bernama Suda, yang pernah menjadi juru masak di Panti Asuhan Munawarpur. Saat Faisali bertanya kepada Suda tentang informasi apa saja yang dia ketahui mengenai Panti Asuhan Munawarpur, Suda seperti ketakutan lalu berkata bahwa dia tidak mengetahui apapun. Faisali dan Bhaskar berusaha menggali informasi dari Fasuda namun tetap saja Fasuda menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun. Di saat Faisali dan Bhaskar akan pergi, Fasuda kembali mengingat memori masa lalu yang seperti menyakitkan. Fasuda berkata dia akan memberitahukan informasi mengenai Panti Asuhan Munawarpur asalkan Faisali dan Bhaskar merahasiakan identitasnya. Faisali dan Bhaskar pun setuju. Lalu Fasuda mulai bercerita, Desember 2016 adalah hari pertama Fasuda datang ke Panti Asuhan Munawarpur diantar oleh ayahnya. Ayah Fasuda berkata bahwa Bansi Sahu adalah orang yang baik. Di sana Fasuda juga bertemu dengan Sonu dan Babe Birani yang merupakan pengawas di Panti Asuhan. Fasuda dibawa oleh Baby ke sebuah aula yang dipenuhi oleh para gadis namun tidak ada satupun jendela di ruangan itu. Keadaan mereka terlihat cukup memprihatinkan. Baby berbisik kepada Fasuda bahwa sebagian anak-anak di sana gila, jika salah satu dari mereka menggigit maka pukullah mereka, ucap Baby. Seorang gadis menghampiri Fasuda yang saat itu memasak di dapur. Fasuda mengira bahwa gadis itu gila. Namun gadis itu meminta Fasuda agar segera pergi dari sana karena para pengurus panti adalah orang-orang jahat. Baby datang lalu memukul gadis itu yang telah berani berbicara dengan Fasuda. Baby bersikap tidak sopan kepada Fasuda hingga membuat Fasuda menjadi ketakutan. Suatu malam Fasuda melihat Sonu dan pengurus panti yang lain sedang menggotong seorang anak yang tidak sadarkan diri serta menyeret sebuah karung yang berisi anak lainnya masuk ke dalam mobil. Fasuda juga melihat Baby sedang melakukan pelecehan terhadap seorang gadis muda di kamar mereka. Serta seorang laki-laki, ternyata itu adalah Mitiles yang sebelumnya diketahui bekerja di Komite Kesejahteraan Anak. Mitiles sedang melecehkan salah seorang gadis yang ada di panti. Hampir saja Fasuda ketahuan, untung saja seseorang menariknya masuk ke kamar. Dia kembali mengingatkan Fasuda untuk segera pergi menyelamatkan diri. Pagi harinya Bansi Sahu mendatangi panti asuhan. Dia melihat Fasuda yang saat itu baru selesai mandi. Bansi terlihat tertarik dengan Fasuda. Baby memperkenalkan Fasuda kepada Bansi sebagai juru masak di sana. Bansi meminta Fasuda membawakannya minuman ke ruangannya. Setelah itu Baby berkata jika Fasuda bisa membuat Bansi senang maka hidupnya akan terjamin. Fasuda bahkan mendengar mereka tertawa membicarakan mengenai tindakan pelecehan yang telah mereka lakukan. Malam harinya mereka berpesta dan menari di sana. Bahkan memaksa beberapa gadis untuk minum minuman keras. Fasuda yang sedang mengantarkan minuman tidak lepas dari gangguan mereka. Untung saja Fasuda segera keluar.
Sadar bahwa kondisi saat itu sudah tidak baik lagi, Fasuda membereskan semua pakaiannya lalu berusaha kabur dari tempat itu. Di saat akan keluar Fasuda mendengarkan pembicaraan Baby dengan Sonu mengenai salah seorang gadis di panti yang disiksa dengan bubuk cabai yang dimasukkan ke alat kelaminnya, karena gadis itu menolak untuk dilecehkan. Setelah keadaan aman Fasuda pun segera pergi dari sana. Bhaskar menyayangkan sikap Fasuda yang diam tidak mengungkapkan kejahatan di panti asuhan Munawarpur. Faisali menjawab bahwa itu bukan salah Fasuda karena Fasuda sendiri tidak berdaya, namun sebagai wartawan mereka bisa mengungkapkan tentang kejahatan itu. Keluarga Arvin mempermasalahkan tentang Faisali yang mengusik kehidupan Bansi Sahu. Seketika Faisali datang, ia berkata akan terus mengungkapkan kasus ini, dia akan tenang setelah Bansi Sahu dihukum. Bahkan Faisali meminta tolong kakak iparnya yang bekerja sebagai pengacara untuk melayangkan gugatan kepada Bansi Sahu. Daripada hanya mengurus kasus-kasus kecil di balik mantel hitamnya itu, mendengar perkataan Faisali membuat kakak iparnya terdiam. Sonu membawa surat gugatan terhadap Bansi Sahu mengenai kasus kekerasan di panti asuhan Munawarpur. Namun di surat itu tidak disebutkan nama penggugat. Bansi menjadi marah mendengar kabar itu, mereka curiga orang yang menggugat adalah Faisali. Bansi Sahu meminta Sonu menyelidiki hal ini. Bansi mendatangi MLA Patna yang bernama Mohan. Bansi menanyakan kenapa dia bisa mendapatkan gugatan ini. Mohan meminta Bansi untuk tenang, karena Faisali bukanlah orang besar. Bansi marah karena Mohan sudah berjanji akan melindunginya. Jika sampai berita ini viral dia tidak akan segan-segan menyeret semua orang yang terlibat. Bansi berkata, jika Mohan tidak menyelesaikan ini maka dia akan bertindak sendiri. Mohan menahan Bansi, jika sampai Faisali mati maka semua reporter lainnya akan bertindak karena hukum di sana yang melindungi reporter. Faisali mengeluh kepada Bhaskar karena saluran TV mereka yang tidak menjangkau ke banyak orang padahal mereka sedang mengangkat tentang kasus besar. Raju yang merupakan anak dari Bhaskar berkata jika video mereka masih sedikit yang menonton maka kasus ini pasti tidak akan ditanggapi pemerintah. Faisali ingin berita tentang kasus anak-anak di panti segera viral. Faisali berniat ingin melakukan siaran tentang panti asuhan Munawarpur dengan durasi yang lebih banyak lagi. Sedangkan Baby sedang memberikan obat kepada anak-anak di panti. Dan Bansi sedang memarahi dua anak panti yang ketahuan ingin kabur. Di saat bersamaan Sonu datang, berkata bahwa dia tidak bisa menemukan orang yang telah menuntut mereka. Namun dia mencurigai seseorang yaitu kakak ipar Faisali yang bernama Suresh Singh, yang merupakan seorang pengacara. Keesokan harinya Faisali mendatangi rumah sakit karena Suresh mengalami luka-luka setelah dihajar oleh anak buah Bansi. Kemudian Faisali datang ke kantor polisi melaporkan tentang penganiayaan oleh anak buah Bansi terhadap kakak iparnya, namun polisi malah berkata bahwa Bansi adalah orang baik. Para polisi di sana malah meremehkan Faisali, karena laporannya tidak ditanggapi. Faisali pun pergi dari sana. Faisali meminta maaf kepada kakak iparnya karena dirinya kakak iparnya itu yang harus terluka. Faisali tidak tahu jika Suresh sudah melayangkan gugatan terhadap Bansi namun hal ini dibantah oleh Suresh. Dia berkata bahwa dirinya tidak pernah melayangkan gugatan apapun terhadap Bansi. Faisali menangis karena keluarganya harus terluka disebabkan semua ini. Arvin berusaha menenangkan Faisali. Faisali meminta Arvin merekam dirinya sedang menyiarkan breaking news mengenai kekerasan di panti asuhan Munawarpur, di mana kasus itu sudah dilaporkan namun pemerintah tidak pernah menanggapinya. Bahkan media cetak dan televisi tidak ada yang menampilkan berita ini. Faisali juga mengatakan bahwa seorang pengacara yang membuat gugatan dilukai oleh anak buah Bansi yang bernama Sonu. Bahkan kepolisian Munawarpur tidak berani menangani kasus ini karena berada di bawah tekanan. Keesokan harinya berita itu sudah ditonton 400 orang. Namun ini masih sangat sedikit. Bhaskar mengatakan kepada Faisali seorang inspektur wanita yang bernama Jasmit Gaul baru ditempatkan di Munawarpur. Bhaskar meminta Faisali untuk menemui Inspektur Jasmit, tanpa menunggu lama mereka pun mendatangi Jasmit. Ternyata Jasmit sudah mengenali Faisali dari berita yang dibuatnya. Bahkan Jasmit bertanya siapa polisi yang tidak menerima laporan Faisali, lalu ia memberikan skorsing kepada polisi tersebut dan berjanji akan mengusut kasus kekerasan terhadap kakak iparnya. Faisali menyerahkan dokumen mengenai kasus di panti asuhan Munawarpur. Jasmit berkata agar Faisali tidak bertindak gegabah, karena dokumen itu bisa saja salah. Namun dijawab oleh Faisali, bahwa dia hanya ingin mencari tahu mengapa laporan ini belum ditindaklanjuti padahal sudah dilaporkan 2 bulan yang lalu. Jasmit berjanji akan menindaklanjuti kasus ini setelah dia membicarakan dengan atasannya.
Siang harinya dua orang polisi mendatangi panti asuhan Munawarpur untuk menangkap Sonu. Bansi datang dan terlihat polisi itu merasa takut dengan Bansi. Bansi bahkan berkata tidak ada yang boleh menangkap Sonu dan tidak ada orang lain yang boleh masuk ke panti asuhannya. Bansi mengusir kedua polisi itu dari sana hingga polisi itu pun pergi. Gupta mendatangi studio Koshis News Patna untuk mendapatkan uang Rp500.000 dari informasi yang dia berikan mengenai panti asuhan Munawarpur. Bhaskar berkata bahwa dia sudah membayar setengahnya, namun Gupta merasa kesal karena permintaannya tidak diberikan. Bahkan Gupta sudah berkorban banyak untuk mendapatkan informasi itu sampai harus menggugat panti asuhan Munawarpur. Disinilah diketahui bahwa Gupta lah yang telah menggugat Bansi. Bhaskar mencaci maki Gupta. Akibat perbuatan Gupta, kakak ipar Vaishali dianiaya karena dituduh oleh Bansi telah menggugat panti asuhannya. Tidak ingin berdebat lagi, Gupta pun pergi dari sana. Jasmeet meminta saran dari atasannya mengenai kasus pelecehan di panti asuhan Munawarpur, namun atasan Jasmeet berkata agar Jasmeet menunggu sinyal dari Departemen Kesejahteraan Sosial baru mereka akan melakukan tindakan, namun Jasmeet berkata lagi bahwa Departemen Kesejahteraan Sosial telah mendapatkan informasi ini, namun mereka belum melakukan tindakan apapun. Atasan Jasmeet memperingatkan Jasmeet agar berhati-hati dalam mengambil tindakan atau nanti dia akan kehilangan jabatannya. Jasmeet meminta Vaishali menemuinya di rumah. Jasmeet berkata bahwa polisi telah mendatangi panti asuhan untuk menangkap Sonu, namun mereka diusir oleh Bansi. Tidak mudah menangkap Sonu ataupun Bansi karena mereka memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintah. Kecuali jika ada laporan secara resmi, barulah polisi bisa bertindak. Vaishali berniat untuk menekan Menteri Rajni Singh yang merupakan istri dari Mohan. Namun sayangnya mereka juga ikut terlibat. Akhirnya Vaishali dan Bhaskar memutuskan untuk mengadu domba mereka. Bhaskar mendatangi Mohan, lalu berkata bahwa diam-diam Mithilis telah mengungkapkan tentang rahasia mereka kepada Vaishali. Mithilis membocorkan rahasia mereka yang suka melakukan pelecehan dan penyiksaan terhadap anak-anak di panti. Bhaskar berpura-pura meyakini bahwa Mohan tidak ikut terlibat masalah ini karena Mohan adalah orang baik, apalagi sampai itu akan menghancurkan karir istrinya sebagai menteri. Mohan termakan hasutan Bhaskar, bahkan memberikan Bhaskar uang karena memberitahukannya tentang informasi ini. Vaishali menyiarkan berita tentang polisi yang gagal menangkap Sonu karena dilarang oleh Bansi. Bansi bersikap buruk kepada polisi bahkan melarang polisi memasuki panti asuhan. Vaishali juga mempertanyakan mengenai keterlibatan pemerintah dengan Bansi, karena sampai saat ini laporan tentang panti asuhan Munawarpur belum juga ditindaklanjuti. Gupta kembali mendatangi kantor berita Vaishali, menanyakan kembali bayarannya. Vaishali berjanji akan membayarnya 2 hari lagi. Melihat kesungguhan Vaishali mengungkapkan kasus ini, Gupta memberikan informasi lainnya secara gratis, yaitu seorang petugas Departemen Kesejahteraan Sosial telah dibunuh 4 hari yang lalu oleh sekelompok orang, karena petugas itu mengetahui mengenai kasus di panti asuhan Munawarpur. Saat petugas itu ingin bertindak, malah dia dibunuh oleh anak buah Bansi. Mohan menghubungi Bansi. Mohan marah dan menganggap Bansi bermuka dua karena di belakangnya Mithiles yang merupakan orang kepercayaan Bansi telah membuka rahasia mereka kepada Vaishali bahwa mereka sering mendatangi panti dan melakukan pelecehan kepada anak-anak di sana. Mendengar hal itu, Bansi marah lalu menghajar Mithiles hingga babak belur. Mithiles berusaha menjelaskan kepada Bansi bahwa dia telah difitnah dan bersumpah ada seseorang yang telah memprovokasinya. Vaishali kembali menyiarkan berita mengenai kasus pembunuhan terhadap petugas Departemen Kesejahteraan Sosial yang pelakunya sampai saat ini belum ditangkap. Dia meyakini ada orang-orang kuat di balik semua ini. Berita ini ditonton oleh Bansi, Mohan dan istrinya yaitu Menteri Rajni Singh yang membuat mereka panik. Rajni mulai merasa takut posisinya sebagai menteri akan goyah karena kasus ini. Rajni juga memarahi Mohan karena sudah terlibat dengan Bansi dan teman-temannya. Seketika Kepala Menteri menghubungi Rajni setelah menonton berita yang ditayangkan oleh Vaishali. Ternyata Kepala Menteri meminta Rajni melaporkan secara resmi kasus ini ke kantor polisi. Rajni maupun Mohan merasa takut jika kasus ini dilaporkan. Mereka khawatir nama mereka juga akan terseret karena kenyataannya memang Mohan ikut terlibat. Jasmeet mengucapkan selamat kepada Vaishali karena kasus ini sudah dilaporkan secara resmi oleh Menteri Rajni Singh. Jasmeet berjanji akan membebaskan anak-anak panti segera setelah dirinya memperoleh surat perintah resmi. Namun semua ini belum berakhir karena setelah anak-anak itu keluar dari panti mereka akan dikirim ke Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh Mithiles, yang tidak lain adalah orangnya Bansi.
anak-anak itu akan dimintai keterangan jika memang terbukti Bansi bersalah maka akan dihukum, jika tidak maka tetap saja Bansi akan bebas. Kecuali jika Faisali bisa mendapatkan bukti kejahatan Bansi secara langsung. Karena pengadilan nantinya hanya menginginkan bukti. Jika bukti itu bisa Faisali dapatkan, maka tidak perlu surat penangkapan lagi untuk memenjarakan Bansi, ucap Jasmine. Faisali membujuk Fasuda untuk memberikan pernyataan mengenai kasus kekerasan dan pelecehan di panti asuhan Munawwarpur. Namun Fasuda ketakutan karena itu berurusan dengan orang-orang jahat. Dari awal dia telah menjelaskan kepada Faisali bahwa dia tidak ingin identitasnya dibuka apalagi sampai orang lain banyak yang tahu. Faisali menjelaskan kepada Fasuda betapa pentingnya menangkap Bansi dan antek-anteknya. Karena jika tidak maka akan banyak anak-anak lainnya yang akan menjadi korban kekerasan. Akan ada Fasuda lain yang akan menjadi juru masak mereka, namun belum tentu akan seberuntung dia yang berhasil kabur dari sana. Namun Faisali tidak akan memaksa karena Fasuda berhak diam untuk menutup mata, telinga dan mulutnya serta membiarkan anak-anak yatim piatu disakiti. Faisali kecewa dengan Fasuda lalu pergi meninggalkannya. Di tengah keputusasaan Faisali, Fasuda mengubah keputusannya bahwa dia bersedia memberikan pernyataan di depan semua orang mengenai kejahatan Bansi. Bhaskar mulai merekam pernyataan Fasuda dan menayangkannya di saluran TV miliknya, di mana Fasuda mengatakan bahwa di panti asuhan Munawwarpur Bansi menyiksa anak-anak perempuan. Baby memberikan obat penenang kepada semua anak lalu mereka disuruh tidur tanpa pakaian. Di saat itulah Bansi, Sonu, Mithiles dan beberapa orang lainnya melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu. Jika ada yang hamil maka mereka akan segera dibunuh. Mereka juga memaksa anak-anak untuk menari lalu memaksa mereka untuk minum minuman keras. Bansi dan orang-orangnya mulai merasa panik setelah melihat video pernyataan dari Fasuda, sedangkan Arvin mengkhawatirkan keselamatan Faisali setelah berita ini ditayangkan. Keesokan harinya Inspektur Jasmine dan anak buahnya segera melakukan penggerebekan di panti asuhan Munawwarpur. Hatinya terenyuh melihat keadaan anak-anak di sana yang tidak terurus dengan baik. Jasmine menyeret Baby lalu memborgolnya. Jasmine lalu menyelamatkan anak-anak itu. Polisi menyita barang bukti berupa bercak darah bekas penyiksaan, alat kontrasepsi, alat tes kehamilan serta obat penenang. Sedangkan di luar sudah banyak wartawan dan awak media yang meliput kasus ini. Faisali dan Bhaskar juga ada di sana. Media juga mulai meminta keterangan dari pemerintah mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual di panti asuhan Munawwarpur. Mithiles maupun Rajni Singh menjelaskan ke awak media bahwa mereka tidak menyembunyikan laporan kasus kekerasan ini, bahkan mereka telah bekerja dengan baik. Polisi akhirnya menangkap Bansi dan Sonu, mereka sudah tidak bisa mengelak lagi karena bukti telah menunjukkan mereka bersalah. Dan film pun berakhir.